adik-adik semua, selamat pagi. Kembali lagi kita jumpa dengan Langsa Zela. Hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali. Adik-adik semua, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami waktu di pagi hari ini untuk kami dapat bersama-sama mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua agar firman-Mu dapat kami mengerti dan kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi agen perubahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus jadi agen perubahan. Artinya kita dapat merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik lewat sikap dan tingkah laku kita. Kita sudah belajar kemarin bahwa kita telah menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup untuk terus memuliakan nama Tuhan. Dan tentu saja pagi hari ini kita mau belajar saat kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, maka kita tidak boleh menjadi anak-anak yang tinggi hati, anak-anak yang sombong. Nah, kita belajar hari ini dari firman Tuhan yaitu Yesaya pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 12. Yesaya pasal 2 ayat 11 sampai 12. Lalu saya akan bacakan untuk kita semua ya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Nah, adik-adik semua, sombong adalah sikap yang meninggikan diri, yang menghargai diri secara berlebihan. Contohnya, jika ada seorang anak yang memiliki perlengkapan alat tulis yang mahal, kemudian dia membicarakan tentang alat-alat tersebut kepada teman-temannya dan menganggap rendah alat tulis yang dimiliki oleh temannya yang mungkin harganya tidak sebanding dengan alat tulis yang dia miliki. Itu bisa dikatakan sombong dan meninggikan diri, angkuh, congkak. Itulah yang dimaksudkan dengan sombong adik-adik. Nah, Tuhan menetapkan hukuman bagi orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang sombong Tuhan sangat menentang orang-orang tersebut. Adik-adik, apapun yang kita miliki dan hidup sekarang yang kita miliki dan kita jalani saat ini, itu tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Adik-adik, kita hidup saat ini hanya karena Tuhan. Dan kita juga adik-adik, hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui dua ayat yang kita pelajari hari ini adik-adik, bahwa orang yang sombong dan angkuh akan dihukum Tuhan. Mengapa Tuhan menghukum mereka adik-adik? Karena akibat dari kesombongan adik-adik, orang-orang tersebut bisa hidup dengan tidak membutuhkan Tuhan, merasa dia dapat hidup tanpa Tuhan karena dia merasa dirinya itu cukup kaya, cukup pintar, cukup cantik, dan semuanya adik-adik. Maka dia juga bisa merasa dengan kepintarannya dia bisa mengambil keputusan sendiri. Dan juga lebih-lebih lagi adik-adik, orang yang sombong bisa-bisa akan meninggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Tuhan adik-adik. Dan hal itulah yang membuat mengapa Tuhan memberikan hukuman kepada mereka semua. Oleh karena itu adik-adik, supaya tetap rendah hati dan tidak sombong dan tinggi hati, maka yang pertama kita harus sadar kita adalah manusia yang terbatas dan kita telah menerima pengampunan daripada Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya jika hidup kita ini
tanpa campur tangan Tuhan. Yang kedua, hidup kita setiap hari harus selalu mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan berikan kepada kita, harus selalu kita mengucap syukur. Dan yang ketiga adik-adik, kita harus memiliki kasih yang telah Tuhan berikan bagi kita, itu juga harus kita tunjukkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang-orang lain adik-adik. Hidup kita ini adik-adik memang sih masih di dalam kedagingan sebab kita masih manusia dan kehidupan kita ini cenderung mengarah kepada hal-hal yang jahat. Oleh karena itu kita perlu terus pengampunan Tuhan setiap hari. Kita memohon ampun atas setiap kesalahan kita, termasuk tadi dosa kesombongan. Demikian adik-adik, pagi hari ini kita belajar kita adalah manusia yang terbatas dan kita tidak boleh sombong tinggi hati, oleh karena hidup kita hanyalah bergantung kepada Tuhan saja. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh terus mengingatkan kami dan memberikan kami kekuatan agar kami boleh hidup selalu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tolong adik-adik semua sepanjang hari ini juga dalam aktivitas mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.